Hai hai hai, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di channel Talk with Tina. Di sini saya akan mengajak kalian nih untuk mencari tahu tentang bagaimana sih keterlibatan perempuan di dalam dunia politik. Simak sampai akhir ya. Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik itu sudah ada. Namun, keterwakilan mereka di dalam parlemen masih tergolong rendah akibat masih bertahannya budaya patriarki dan stereotip bahwa perempuan hanya sekedar beban. Padahal, fakta sejarah menunjukkan bahwa perempuan sejak zaman prakemerdekaan mereka sudah andil dalam membentuk gerakan-gerakan perempuan. Sejak masa-masa awal pergerakan melawan kolonialisme Belanda, perempuan Indonesia sudah mulai bergerak melawan kondisi-kondisi hidup yang menghukum mereka. Sejalan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi, khususnya urbanisasi dan pendidikan modern yang diperkenalkan pemerintah kolonial melalui kebijakan politik etis, juga peningkatan komunikasi yang bersentuhan dengan ide-ide internasional. Dari situlah muncul sosok-sosok perempuan berpikiran maju yang bersuara, memprotes keadaan sosial yang membelenggu perempuan. Hal itu bisa kita lihat pada sosok R.A. Kartini yang memprotes feodalisme dan budaya patriarki. Kartini ingin perempuan Indonesia adalah perempuan yang terdidik dengan pemikiran yang maju. Ia juga berusaha memberantas kebodohan dan sangat prihatin pada kemiskinan di sekitarnya. Pada tahun 1899, Kartini mulai menulis surat-surat yang kemudian dikenal sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 setelah beliau wafat. Dalam surat-surat tersebut, Kartini mengungkapkan berbagai pandangan dan harapannya untuk kemajuan perempuan dan pendidikan di Indonesia. Ia berharap agar perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Lalu, pada tahun 1912, muncullah organisasi perempuan pertama, yaitu Putri Mardika, atas bantuan dari Budi Utomo. Lahirnya organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan emansipasi, nasionalisme, dan pembebasan dari penjajahan. Setelah itu, disusul oleh beberapa organisasi lain, yaitu Young Javanese Kering, Young Javanese Girls Circle, Wanita Utomo, Aisyah, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Muljo, Young Islamic Teen Bond, dan lain-lain. Langkah sejarah yang paling penting yaitu adanya penyatuan gerakan-gerakan perempuan Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Yaitu Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam perkumpulan ini, lahirlah organisasi yang dinamakan Perkumpulan Perempuan Indonesia, atau yang biasa disebut PPI, yang kemudian berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, atau yang biasa disebut PPII. Agenda utama dalam Kongres PPII ke-1 ini yaitu membahas mengenai pendidikan untuk anak kaum perempuan, nasib anak yatim piatu dan janda, perkawinan dini, reformasi hukum perkawinan Islam, pentingnya peningkatan harkat dan martabat kaum perempuan, serta pidana kawin paksa. Lalu, saat Kongres PPI kedua yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27 sampai 29 Juli 1930 membahas mengenai perdagangan perempuan, hak pilih perempuan, perlunya kantor penerangan kerja untuk perempuan, dan melakukan penelitian mengenai kesehatan negara dan angka kematian bayi yang tinggi. Meski berabad-abad telah berlalu, namun permasalahan-permasalahan tersebut masih berkaitan dengan situasi perempuan Indonesia saat ini. Hasil pergerakan perempuan di masa prakemerdekaan pada zaman penjajahan Belanda yaitu yang pertama yaitu terpilihnya Rasuna Said sebagai anggota Volksraad atau DPR dan pengangkatan 4 orang perempuan menjadi anggota Dewan Kota. Setelah masa penjajahan Belanda, pada masa pendudukan Jepang membubarkan seluruh organisasi perempuan yang ada dan menyediakan tempat bagi perempuan untuk berorganisasi. Tercatat ada banyak organisasi perempuan yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama, Putri Asia Raja yang tergabung dalam Gerakan 3A,
yang kedua Barisan Pekerja Perempuan Putra, dan yang terakhir adalah Fujinkai. Selama ini, para perempuan mempunyai kesempatan untuk memperkuat diri baik secara mental dan fisik di bawah tekanan Jepang, sambil terus berupaya tetap menjalin persatuan dengan sesama pejuang perempuan secara sembunyi-sembunyi, karena tempat atau organisasi pemersatu mereka telah ditindas oleh Jepang. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Ditunggu ya pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time. Bye-bye.